Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 berterima kasih atas bantuan, kesempatan, serta kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul pewarisan sifat. Yang pertama ada pengertian pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah proses penurunan sifat dari induk atau disebut parental ke anak atau filial. Pewarisan sifat juga dapat disebut sebagai hereditas. Penurunan sifat dari induk ke anak ini tidak terjadi secara acak maupun tak beraturan, tetapi ditentukan oleh sifat-sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Adapun istilah-istilah dalam pewarisan sifat, yang pertama yaitu dominan, yaitu sifat gen yang bersifat kuat sehingga menutupi gen pasangannya. Yang kedua ada resesif, yaitu sifat gen yang lemah sehingga bisa ditutupi oleh gen lain. Yang ketiga ada parental, yaitu induk jantan dan induk betina yang akan disilangkan. Yang keempat ada filial, yaitu keturunan atau hasil persilangan parental. Yang kelima ada fenotip, yaitu sifat yang tampak dari luar atau yang dapat kita amati dengan panca indera. Yang keenam, ada genotip, yaitu sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Yang ketujuh, ada alel, yaitu pasangan gen pada lokus yang bersesuaian. Yang kedelapan, ada homosigot, yaitu genotip yang terdiri atas pasangan alel yang sama. Contohnya, A besar, atau A kecil. Selanjutnya ada heterosigot, yaitu genotip yang terdiri dari pasangan alel yang tidak sama. Contohnya, A besar, A kecil. Yang terakhir, ada gamet, yaitu sel kelamin jantan atau betina. Dalam pewarisan sifat, ada materi genetik. Dalam proses penurunan sifat-sifat genetik dari orang tua kepada keturunannya, terdapat beberapa materi genetik yang berperan di dalamnya. Materi genetik yang pertama yaitu kromosom. Kromosom adalah benang-benang tipis atau benang-benang halus yang terdapat di dalam nukleus. Pada saat sebuah sel akan membelah, benang-benang tersebut akan memendek dan menebal sehingga tampak lebih jelas. Kromosom memiliki fungsi membawa kode genetik yang akan diturunkan pada keturunannya. Selanjutnya ada bagian-bagian kromosom. Yang pertama yaitu lengan kromosom atau disebut kromatid. Yang kedua yaitu matriks. Matriks merupakan cairan bening. Cairan ini mengisi seluruh lengan kromosom yang diselimuti oleh selaput tipis. Lalu ada kromonema. Kromonema berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Di dalam kromonema ini juga terdapat protein histon dan DNA. Bagian kromonema yang mengalami pembelahan disebut kromomer. Kromomer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi materi kromatin. Kromomer berfungsi untuk membawa sifat keturunan atau gen sehingga disebut sebagai lokus gen. Selanjutnya ada sentromer. Sentromer adalah daerah lekukan di sekitar daerah pertengahan kromosom. Sentromer merupakan bagian kepala kromosom yang berbentuk bulat. Dan bagian yang terakhir yaitu satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Selanjutnya ada macam-macam kromosom. Yang pertama yaitu bentuk metasentrik. Metasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid terbagi menjadi dua. Yang kedua yaitu bentuk akrosentrik. Akrosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya dekat dengan ujung. Yang ketiga, submetasentrik. Ialah kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid tidak terbagi sama panjang. Lalu bentuk yang terakhir yaitu telosentrik. Telosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Kromosom ada dua jenis. Yang pertama yaitu autosom. Autosom adalah kromosom tubuh yang tidak menentukan jenis kelamin. Pada manusia pria,
maupun wanita, bentuk serta jumlahnya sama yaitu 22 pasang autosom. Yang kedua yaitu gonosom. Gonosom adalah kromosom kelamin yang menentukan jenis kelamin. Pada manusia terdapat dua jenis kromosom seks, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Secara total, manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan satu pasang kromosom seks atau disebut gonosom. Materi genetik yang kedua yaitu gen. Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom, tepatnya pada lokus-lokus gen. Tiap pasangan gen yang menempati suatu lokus disebut sebagai alel. Berdasarkan sifatnya, gen dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, gen dominan, yaitu gen yang sifatnya kuat sehingga mampu menutupi gen pasangannya. Yang kedua yaitu gen setengah dominan, yaitu gen yang tidak kuat dan juga tidak lemah atau bersifat intermediate. Yang ketiga yaitu gen resesif. Gen resesif adalah gen yang sifatnya lemah sehingga bisa ditutupi oleh gen pasangannya. Materi genetik yang ketiga yaitu DNA. Asam deoksiribonukleat adalah kode genetik yang menjamin bahwa sel dari anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Secara umum, struktur DNA adalah heliks ganda atau double helix atau dua pita yang saling berpilin. Selanjutnya ada cara replikasi DNA. Yang pertama, cara replikasi DNA menurut teori konservatif. Konservatif menyatakan bahwa double helix yang lama tidak berpisah dan langsung terbentuk helix yang baru. Lalu, menurut teori semi-konservatif. Menurut semi-konservatif menyatakan bahwa dua pita dari double helix memisahkan diri dari masing-masing pita yang lama, mendapatkan pasangan pita baru seperti pasangan yang lama, sehingga terbentuklah dua DNA baru yang sama persis. Yang ketiga yaitu teori dispertif. Teori dispertif menyatakan bahwa double helix yang lama terputus-putus, lalu potongan-potongan tersebut memisah dan membentuk potongan-potongan baru yang akan bersambungan dengan potongan-potongan lama, sehingga kembali menjadi dua DNA baru yang sama persis. Materi genetik yang keempat yaitu RNA. RNA adalah singkatan dari ribonucleic acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Struktur RNA adalah rantai tunggal. Adapun pembentuk RNA adalah adenin dan guanin yang berasal dari basa purin dan urasil dan sitosin yang berasal dari basa pirimidin. Adapun macam-macam RNA, yang pertama RNA duta yang disebut messenger RNA, dibentuk oleh DNA di dalam nukleus dan berperan membawa kode genetik dari RNA. Yang kedua ada RNA ribosom yang dibentuk oleh DNA, banyak terdapat di dalam ribosom. Yang ketiga yaitu RNA transfer yang dibentuk oleh DNA, berada dalam sitoplasma yang berperan mengikat asam amino. Adapun perbedaan DNA dan RNA dapat dilihat pada tabel berikut. Faktor perbedaannya dapat ditentukan dari segi letak, bentuk, komponen gula, ukuran, basa nitrogen, kadar, dan fungsi. Selanjutnya ada hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat biasa juga disebut hukum Mendel. Hukum ini dirumuskan pertama kali oleh Gregor Johann Mendel. Pada tahun 1856, Mendel mulai melakukan penelitian menggunakan kacang ercis atau kapri. Dalam eksperimennya, Mendel melakukan seleksi tanaman galur murni dan hibridasi tanaman, atau perkawinan silang dengan sifat-sifat yang berbeda dari karakter yang sama. Dari penelitian ini, Mendel akhirnya menjelaskan dua hukum, yaitu hukum satu Mendel, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Yang kedua yaitu hukum dua Mendel, yaitu setiap gen di dalam gamet akan bergabung secara bebas pada saat pembentukan zigot.
Lalu ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan memperhatikan satu sifat beda. Pada persilangan ini berlaku hukum satu Mendel. Persilangan monohibrid dengan satu sifat pembeda dapat menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh atau tidak penuh, atau disebut intermediate. Persilangan monohibrid dominan. Persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat yang kuat disebut gen dominan, dan gen yang memiliki sifat yang lemah disebut gen resesif. Yang kedua yaitu persilangan monohibrid intermediate. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat, jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Adapun contoh persilangan monohibrid dominan antara buah manis homosigot dengan buah asam homosigot. Adapun rasio genotip dan rasio fenotipnya dapat dilihat sebagai berikut. Adapun bagannya yaitu parental buah manis B besar disilangkan dengan buah asam B kecil. Adapun filial hasil keturunannya yaitu B besar B kecil atau buah manis. Lalu dilakukan persilangan sesama filial yaitu buah manis disilangkan dengan buah manis. Hasil persilangan tersebut kombinasinya yaitu satu buah manis dan satu buah asam. Persilangan monohibrid intermediate. Contoh persilangannya yaitu antara bunga mawar merah homosigot dengan bunga mawar putih homosigot. Adapun rasio genotip dan fenotipnya. Bagannya yaitu parental M besar dengan fenotip merah disilangkan dengan M kecil dengan fenotip putih. Hasil persilangannya yaitu keturunannya yaitu mawar merah muda. Dari persilangan sesama filial didapatkan bahwa persilangan hasil keturunan filialnya sesama filialnya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan memperhatikan dua atau lebih sifat beda. Pada persilangan ini berlaku hukum dua Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Adapun contoh persilangan dihibrid antara buah bulat kuning homosigot dengan buah kisut hijau homosigot. Hasil kombinasinya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada penurunan sifat pada manusia. Yang pertama ialah golongan darah. Golongan darah ABO. Golongan darah ABO ini didasarkan pada adanya agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen adalah jenis protein yang dapat menggumpal, sedangkan agglutinin adalah jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen. Adapun tabel agglutinogen dan agglutinin sistem ABO sebagai berikut. Perkawinan golongan darah A heterozigot dengan B heterozigot. Parentalnya yaitu wanita golongan darah A disilangkan dengan pria golongan darah B. Adapun hasil keturunannya yaitu golongan darah AB 25%, golongan darah A 25%, golongan darah B 25%, dan golongan darah O 25%. Selanjutnya yaitu golongan darah MN. Golongan darah MN ini didasarkan pada adanya antigen M dan N di dalam eritrosit seseorang. Golongan darah MN ada 3 yaitu M untuk golongan darah M, N untuk golongan darah N, dan MN untuk golongan darah MN. Selanjutnya ada
persilangan antara wanita bergolongan darah N menikah dengan pria bergolongan darah Mn. Parentalnya yaitu wanita golongan darah N disilangkan dengan pria golongan darah Mn. Filial hasil keturunannya yaitu golongan darah Mn 50% dan golongan darah N 50%. Selanjutnya adalah golongan darah resus. Golongan darah resus didasarkan pada adanya antigen resus di permukaan sel darah merah seseorang. Adapun fenotip dan genotipnya yaitu resus positif dan resus negatif. Berdasarkan tabel di atas, resus positif tidak bisa memberikan darahnya ke resus negatif karena akan terjadi penggumpalan antigen donor oleh antibodi resipien. Namun sebaliknya, resus negatif tetap dapat mendonorkan darahnya ke resus positif. Adapun contoh persilangan pria bergolongan darah resus dengan genotip homozigot menikah dengan wanita bergolongan darah resus negatif. Adapun parentalnya itu pria resus positif disilangkan dengan wanita resus negatif. Adapun filial hasil keturunannya yaitu resus positif 100%. Selanjutnya yaitu penurunan sifat pada manusia yang kedua yaitu warna kulit, warna mata, jenis rambut, kecerdasan, bakat, suara, bentuk tubuh, dan yang terakhir ada bentuk wajah. Selanjutnya ada kelainan dan penyakit terpaut autosom. Yang pertama yaitu albino. Albino adalah suatu sifat menurun di mana penderita tidak memiliki pigmen warna melanin pada sel-sel kulitnya, rambut, dan mata. Sifat albino ini tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin sehingga baik pria maupun wanita punya peluang yang sama untuk menderita kelainan ini. Contoh bagan persilangan wanita albino menikah dengan pria normal sebagai berikut. Parentalnya yaitu wanita albino disilangkan dengan pria normal. Hasil keturunannya yaitu normal karir 100%. Jika filial 1 menikah dengan orang albino, maka jika filial 1 menikah dengan orang albino, maka hasil keturunannya yaitu normal karir 50% dan albino 50%. Kelainan dan penyakit terpaut autosom yang kedua yaitu brakidaktili, sindaktili, dan polidaktili. Ketiga kelainan ini menyerang jari kaki dan tangan. Brakidaktili adalah kelainan yang menyebabkan jari-jari menjadi pendek. Sindaktili adalah kelainan yang menyebabkan jari-jari tangan atau kaki saling berdempetan. Polidaktili adalah kelainan yang menyebabkan jumlah jari lebih dari 5. Adapun diagram persilangan brakidaktili. Hasil keturunannya yaitu 1 meninggal 25% dan 2 brakidaktili 50% dan 1 normal 25%. Selanjutnya ada kelainan dan penyakit terpaut kromosom X. Yang pertama yaitu buta warna. Buta warna adalah penyakit keturunan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan warna merah dengan biru atau kuning dengan hijau. Buta warna disebabkan oleh gen resesif CB atau colorblind yang terpaut kromosom X. Genotip dan fenotipnya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya ada contoh bagan persilangan seseorang wanita karir buta warna menikah dengan pria buta warna. Parentalnya yaitu wanita normal karir disilangkan dengan pria buta warna. Adapun filial hasil keturunannya yaitu 1 normal karir 25%, 1 wanita buta warna 25%, dan 1 laki-laki normal 25%, dan 1 laki-laki buta warna 25%. Yang kedua yaitu hemofilia. Hemofilia adalah suatu penyakit menurun yang mengakibatkan darah sukar membeku. Jika orang normal mengalami luka, darahnya akan segera membeku dalam waktu 5-7 menit. Sedangkan penderita hemofilia, darahnya baru akan membeku antara 50 menit hingga 2 jam, sehingga dapat mengakibatkan kematian karena kehabisan darah. Genotip dan fenotipnya yaitu sebagai berikut. Contoh bagan persilangan seorang wanita karir hemofilia menikah dengan pria normal. Parentalnya yaitu
wanita normal karir disilangkan dengan pria normal. Adapun filial hasil keturunannya yaitu kombinasinya yang pertama yaitu satu wanita normal 50%, satu wanita normal karir 50%, dan satu laki-laki normal 50%, dan yang terakhir satu laki-laki hemofilia 50%. Yang ketiga yaitu anodontia. Anodontia adalah suatu kelainan di mana penderitanya tidak memiliki benih gigi di dalam tulang rahangnya, sehingga benih gigi tidak akan tumbuh. Adapun genotip dan fenotipnya sebagai berikut. Contoh bagan persilangan seorang wanita karir anodontia menikah dengan pria normal. Parentalnya yaitu wanita normal karir disilangkan dengan pria normal. Adapun filial hasil keturunannya yaitu satu wanita normal 50%, satu wanita normal karir 50%, satu laki-laki normal 50%, dan satu laki-laki buta anodontia 50%. Adapun selanjutnya yaitu kelainan dan penyakit terpaut kromosom Y. Yang pertama, hipertrikosis. Hipertrikosis merupakan sifat keturunan berupa tumbuhnya rambut di bagian tertentu seperti daun telinga. Penyebab adalah gen resesif yang terpaut pada kromosom Y. Oleh karena itu, penyakit ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Yang kedua ialah wibetosis. Penyakit ini disebabkan oleh gen resesif WT sehingga tumbuh kulit di antara tangan atau kaki mirip dengan kaki katak atau burung air. Yang ketiga yaitu hexagravier. Gen resesif Hg menyebabkan pertumbuhan rambut panjang dan kaku di permukaan tubuh, sehingga terlihat menyerupai hewan landak yang tubuhnya berduri. Demikian hasil presentasi dari kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.